Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu membuat remedial online course app atau aplikasi dengan menggunakan mobile responsive web. Di sini adalah tim kami. Yang pertama ada Muhammad Tereza Guet Adjani Prasana Prasasti, saya sendiri Ahmad Nova Fahmi, dan ada Muhammad Lukman Hakim. Di sini kami akan menjelaskan tentang BRD, user flow, wireframe, dan hasil proyek kami yang telah kami kerjakan selama beberapa minggu ini. Pertama, BRD. Media adalah sebuah aplikasi berbasis website yang menawarkan beberapa kelas dalam bidang seni yang dapat membantu siswa SMA atau SMK dan seusianya untuk belajar tentang dunia seni serta menggali minat dan mengembangkan bakat mereka agar mendapatkan pengalaman belajar hal lain selain pelajaran yang ada di sekolah. Problem solve-nya pertama pembelajaran belum sepenuhnya menyesuaikan dengan konteks zamannya, yaitu era digital. Kedua, kurangnya integrasi mata pelajaran dalam sebuah pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Dan yang ketiga, belum adanya platform khusus anak SMA dalam mengakomodir atau memfasilitasi pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Fitur yang ada yaitu yang pertama ada daftar, ada login, dan ada kelas. Nah, ini adalah timeline kami dari 1 sampai 2 menyusun BRD dan membuat wireframe. 3 sampai 4 Mei development, dan yang terakhir adalah testing, membuat set presentasi, deploy, dan pengumpulan. Target kami yaitu laki-laki dan perempuan, lokasinya ada di Indonesia, umur 15 sampai 18 tahun, profesinya yaitu pelajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Yang kedua ada user flow. Yang pertama ini adalah user flow fitur daftar. Di fitur daftar ini pertama-tama user tiba di halaman daftar, lalu user mengisi inputan berupa nama, email, dan password. Lalu yang terakhir adalah user berhasil daftar, lalu masuk ke halaman kelas. Lalu yang kedua adalah user flow fitur login. Pada fitur login ini, pertama-tama user tiba di halaman login, lalu user mengisi inputan berupa username dan password yang sudah terdaftar. Lalu yang terakhir user berhasil login ke halaman kelas. Lalu yang ketiga ada user flow fitur kelas. Pada fitur kelas ini yang pertama-tama user klik lihat detail di card kelas. Yang kedua masuk ke halaman kelas. Yang ketiga user dapat melihat video pembelajaran. Yang keempat user dapat membaca materi. Yang kelima user dapat mendownload materi kelas. Lalu yang ketiga akan dilanjutkan oleh Mas Lukman. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk wireframe sendiri mungkin bisa next mas. Bisa tolong di zoom kan mas. Di bagian, jadi di wireframe sendiri ada bagian yang pertama ada bagian kelas. Jadi di kelas di sini ada pastinya nakbar, ada apa namanya, button link berupa kelas, berita, karya tentang kami. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kami hanya menampilkan satu fitur saja, yaitu fitur kelas. Kemudian di samping navbar link ada button daftar dan juga button masuk. Lalu di bawahnya ada hero banner ambil kelas sekarang. Kemudian ini ada button pilih kelas. Nanti akan ketika diklik akan apa namanya, akan meng-scroll ke bawah ke bagian kelas online. Lalu di bagian kedua ada kelas online yang berisi card-card kelas. Kemudian ada juga lihat detail. Kemudian di bawah sendiri ada footer. Untuk yang selanjutnya, ketika lihat detail ini diklik, maka akan muncul ke detail kelas. Nah, di detail kelas ini akan menampilkan hero banner kelas. Kemudian ada informasi-informasi tentang kelas tersebut terkait tentang kelas, materi kelas. Lalu di dalam tentang kelas itu ada penjelasan-penjelasan tentang kelas tersebut, dan juga di materi kelas
berisi materi-materi yang akan diajarkan oleh yang akan di yang akan disediakan oleh kelas tersebut. Kemudian sebelum mengakses kelas, kita harus login terlebih dahulu. Namun jika belum memiliki akun, kita bisa melakukan daftar. Tampilannya seperti ini. Next, Mas. Nah, ketika sudah login, maka tampilannya akan seperti ini, kurang lebih masih sama. Akan tetapi ketika kita mengklik salah satu card kelas, yaitu lihat detail, di bagian lihat detail itu akan menampilkan masih sama, menampilkan detail kelas di sebelah kanan. Akan tetapi nanti kita bisa mengakses materi. Jadi tampilan materinya ketika diklik itu akan seperti ini, akan ada video, kemudian ada materi-materinya, dan juga bisa di-download nantinya. Mungkin sudah. Jadi untuk hasil project bisa dibukakan, Mas, hasil projectnya. Nah, di hasil project sendiri tampilannya seperti ini, ya hampir sama lah seperti wireframe. Jadi pertama ada navbar dengan button-buttonnya, ada hero banner, kemudian di bawah juga ada card class, dan di bagian card class ini tuh kita menggunakan API untuk mengambil datanya. Kita buat API-nya di mock API, kemudian di bagian bawah tadi ada footer. Lalu ketika mungkin untuk selanjutnya, untuk fitur yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ini untuk detail kelasnya seperti yang ada di wireframe tersebut. Ada hero bannernya yang bisa dibilang ada buttonnya gabung kelas. Terus ini ada tentang kelas tersebut, dan ini adalah modul-modulnya, materi kelas modulnya. Mungkin setelah saya klik gabung kelas, di sini suruh login terlebih dahulu. Oke, ini. Apa ya, Lukman? Gini aja, Mas, mungkin daftar dulu aja gak apa-apa. Daftar ya? sekalian aja. Oke, saya akan daftar terlebih dahulu. Oke, saya sudah daftar. Oke, saya sudah daftar. Saya lihat lagi. Ini masih belum berubah. Terus saya klik modul kelas 1. Nah, untuk di sininya akan dijelaskan oleh teman Lalu, saya lagi. lalu di page ini ada mulai kelas. Di mulai kelas ini ada penjelasan detail mengenai modul yang tadi sudah diklik sebelumnya, materi lengkapnya yang berupa di atas adalah video penjelasan. Lalu di selanjutnya ada teks. Lalu ada juga download sekarang, download materi. Ya, lanjut mungkin. Mungkin. Mungkin ketika diklik logout bisa langsung keluar ke tampilan utamanya. Oh ya, dan juga di bagian form pendaftaran dan juga daftar tadi kita menggunakan API dengan membuat API-nya di mock API. Mungkin bisa diakhiri, Mas. YouTube. Di YouTube mungkin. Oh, login. Oke. Mungkin segini saya mungkin
Begini saja untuk presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan di kata-kata kami atau di website kami. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.